Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila jami'i arwahi walidina wa walidikum wa masyayikhina wa masyayikhikum, thumma ila arwahi al-hajj Mudhar Shah wal hajj Jawhar al-Arifin, thumma ila ruhi Haris Arif bin Al-Hajj Jawhar Arifin, annallaha yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Na'udzu billahi minan nar wa min adzabil jabbar. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Masjid Akbar Mudhar Arifin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala kulli halin. Di mana kita semuanya diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat kesehatan, kesempatan, dan yang tak kalah pentingnya adalah kenikmatan Islam dan iman yang ditetapkan dalam hati kita semuanya. Semoga kita semuanya tetap dilanggengkan kenikmatan-kenikmatan ini untuk kita semuanya, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesempurna mungkin dan dengan sebaik mungkin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada malam ini kita akan mengkaji terusan dari bab zakat. Alhamdulillah, lampiran-lampiran sudah dibagikan, dan itu sebagai pengantar kita untuk melakukan kajian pada malam hari ini. Pada kesempatan ini, materi yang ingin saya berikan, yang akan kita baca adalah mengenai wajibnya zakat emas, perak, dan juga uang yang kita semuanya miliki atau kita semuanya simpan. Bagaimana kewajiban-kewajiban kita terhadap harta benda tersebut? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini dinyatakan, tolong lembaran itu jangan dibaca dulu, nanti pembacaannya bersamaan dengan saya menjelaskannya. Zakatun nuqudi wal zahabi wal fiddah wal warik an-naqdi. Bab mengenai zakat emas perak atau mata uang yang berupa emas perak, atau dalam bahasa dulu adalah dirham dan dinar. Kemudian mata uang yang beredar sekarang, uang kertas yang nilainya sama dengan kita memegang emas atau perak. Ittafaqal fuqaha ala wujubiz zakati fin nuqudi. Bahwa seluruh fuqaha, baik mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki ataupun mazhab Hambali, sepakat satu kata akan kewajibannya zakat emas dan perak. Baik emas dan perak itu masih berupa emas lantakan yang belum diproses,
ataupun emas yang sudah diproses dengan dibentuk sedemikian rupa. Ada yang dibentuk menjadi bolpen, ada yang dibentuk menjadi pin Garuda yang dari emas, ya, atau dibentuk yang lainnya, atau piring, atau garpu, atau sendok dari emas. Ini semuanya ada zakatnya. Amkanat hulliyan indal Hanafiyah, atau itu berupa perhiasan yang dipakai keseharian untuk perempuan-perempuan kita, untuk istri kita atau untuk anak-anak kita, indal Hanafiyah, tapi hanya menurut mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi itu anting-anting, ya, giwang atau kalung yang dipakai keseharian itu tetap nanti harus diproses dan dihitung, nanti akan dikeluarkan zakatnya. Tapi ini menurut mazhab Hanafi saja. Adapun mazhab yang lainnya tidak. Mazhab Syafi'i tidak wajib menzakati perhiasan yang biasa dipakai sehari-hari. Mazhab Maliki juga seperti itu, mazhab Hambali juga seperti itu. Yang mewajibkan hanya mazhab Hanafi. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pengantar tentang zakat. Kemudian nisabuha wal miqdar al wajib fiha. Berapa nisab, kadar minimal kepemilikan emas dan perak atau uang, ya, yang wajib dizakati. Kemudian berapa zakatnya, berapa prosentase dari uang yang dimiliki tersebut zakatnya yang wajib dibayarkan. Nisabuz zahabi, nisabnya zahab, berarti batas minimal kewajiban zakat. Ishruna misqalan, yaitu 20 misqal. Misqal ini adalah timbangan zaman dulu, ya. Timbangan zaman dulu, 20 misqal. Emas seberat 20 misqal, bukan misqal yang kita HP ada misqal itu, bukan. Tapi ini tulisannya mim sa qaf alif lam, misqal. Ini ukuran timbangan emas pada waktu itu. Berapa beratnya? 20 misqal. Au dinaron, atau 20 dinar. Ya. Sekarang ini lagi ramai, ada pasar muamalah yang menggunakan dirham dan dinar, ya, ingin mengembalikan pada masa dulu dengan asumsi itu adalah merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal tidak, ya. Mata uang emas dinar itu sudah dipakai sebelum Islam ada. Sebelum Rasulullah itu orang-orang Romawi itu sudah pakai. Ya. Jadi alat tukarnya bukan berupa kertas yang ada tulisan angka-angka, tapi langsung emas. Ya. Adapun fiddah atau dirham yang terbuat dari perak itu sudah ada sejak zaman Persia. Jadi saingan antara Romawi sama Persia ini. Nah, ini tentang penggunaan mata uang. Kemudian itu berlanjut sampai di masa Islam, kemudian dipakai oleh kita umat Islam saat itu sampai zaman Khalifah Marwan, ya. Kalau nggak salah Marwan bin Hakam kemudian membuat sendiri, ya, membuat sendiri dirham dan dinar, ya. Tapi sebelumnya itu sudah ada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berapa ukurannya? Wat tahqiq, tahqiqnya indal ulama ishruna misqalan, 20 misqal. Huwa samanun 80 wa khamsah gram dan 5 gram. 20 misqal itu menurut tahqiq para ulama itu sebanyak kalau digramkan, ya, dikonversi menjadi gram itu sebanyak 85 gram. Berarti 1 misqal itu sama dengan 4,25 gram. Ini
Jadi 1 dinar yang dipakai zaman dulu itu isinya adalah emas 4,25 gram. 4,25 gram ini 1 miskal, berarti kalau dikalikan 20 berarti sebesar 85 gram. Ini batas minimal kewajiban zakat emas. Jika seseorang itu memiliki simpanan emas seberat 85 gram, kemudian berjalan selama 1 tahun, kepemilikannya berjalan selama 1 tahun, seumpama pada ini sekarang Jumadil akhir, berarti Jumadil akhir tahun depan, ya, tanggal berapa ini sekarang, tanggal 23 atau 24, ya. Pada tahun berikutnya kok masih memiliki 85 gram, maka wajib mengeluarkan zakatnya. Kalau dalam mazhab Hanafi, maka perhiasan yang dipakai oleh istri kita, anak-anak perempuan kita, semuanya kemudian dikalkulasi. Kalau ada 85 gram, ya, maka itu wajib terkena zakat dan wajib membayar zakat. Ini batas minimal atau namanya nisab. Berapa kadar yang dikeluarkan? Miqdaruz zakati, kadar yang dikeluarkan, al-miqdarul wajib fil naqdain, bahwa kadar yang harus dikeluarkan sebagai zakat ketika sudah mencapai 1 nisab adalah rub'ul usyur, 1/4-nya 1/10, 1/4-nya 1/10. Jadi 85 dibagi 10 kemudian dibagi 4, 1/4-nya itu yang wajib dikeluarkan sebagai zakat. Ya. Saya minjem kertasnya, Mas. Kertasnya ya. Oke. Kalau kita coba lihat di catatan, ya. Coba lihat di catatan, 1 miskal sama dengan 4,25 gram. Berarti 4,25 gram dikali 20, karena tadi 20 miskal seberat 85 gram. Ya. Besaran zakat emas adalah rub'ul usyur atau 1/40 dibagi 1/40 atau dikalikan 2,5%. Ya. Maka hasilnya ketika kita memiliki emas sebesar 85 gram, maka besaran zakatnya adalah 85 gram dibagi 40 atau dibagi 1/40 atau dikalikan 2,5%. Hasilnya adalah 2,125 gram. Maka zakatnya ketika kita memiliki batas minimal atau nisab yang sudah berjalan 1 tahun adalah 2,125 gram. Ya, ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita jadi paham, ya. Jadi di dalam emas yang kita simpan itu ternyata ada kewajiban zakat. Kalau uang kita atau emas kita kurang dari 85 gram, maka tidak wajib zakat. Ya, tidak wajib zakat. Tapi ada tuntutan lain, yaitu sedekah sunnah. Ya, ini. Seandainya ini ada contoh di sini, di akhir tahun atau haul sudah 1 tahun, emas yang dimiliki Pak Haji Muzaki seberat 85 gram, berarti telah mencapai 1 nisab. Maka zakat yang harus dibayarkan adalah 85 dibagi 40 atau 85 dikali 2,5%, hasilnya adalah 2,125 gram. 2 gram 125 ini adalah wajib dikeluarkan untuk zakat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tetapi kita lihat di pasaran, ternyata
ukuran 85 ini adalah ukuran emas murni, emas 100%, ya. Kalau kita memiliki emas murni 100%, ini sebesar 85 gram, maka ini kewajibannya, ya. Oke. Tapi kita lihat di pasaran, ya, di pasaran itu ada emasnya hanya 90%, bahkan ada yang 75%. Bagaimana seandainya kita memiliki simpanan emas tapi kadarnya tidak 100%? Berapa nisabnya? Maka kita cari rumusnya di sini. Ya. Seandainya kita memiliki emas yang 90%, ini ada contoh. Emas 90%. Maka 85 gram emas murni itu nanti dibagi 90, kemudian dikali 100. Maka hasilnya adalah 94,444 gram. Jadi nisabnya emas dengan kadar kemurnian 90% itu adalah 94, sekian. Kalau kurang dari itu maka tidak wajib zakat. Ketika memiliki ini, berapa zakatnya? Zakatnya adalah rub'ul usyur, 1/40 atau dikali 2,5%. Di sini ada berapa zakatnya untuk emas dengan kadar 90%, maka 94,44 gram ini dibagi 40 atau dikali 2,5%. Hasilnya adalah 2,37. Ini zakatnya. Ya. Nah, ini kalau emasnya kemurniannya 90%. Bagaimana seandainya kita memiliki emas 75%? Ya. Maka kita berlakukan rumus yang ada, 85 gram sebagai ukuran emas murni, itu berarti nanti dibagi 75 dikali 100, ya. Berarti hasilnya adalah 113, sekian gram. Berarti satu nisab untuk emas dengan ukuran karat 75%, ya, atau ukuran kemurnian 75%, maka nisabnya adalah 113,33. Berapa wajib zakatnya? Rub'ul usyur, 1/4, 1/10, atau dibagi 40 atau dikalikan 2,5%. Maka zakatnya adalah 2,83 gram. Ya, ini cara hitung-hitungan zakat emas. Ya, tinggal kita memiliki berapa, ukuran karatnya berapa, kemudian persentase kemurniannya berapa. Nanti berlaku rumus seperti ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini adalah merupakan penjabaran dari kewajiban zakat emas. Wa ammal fiddah, adapun zakatnya perak, tapi ini sudah tidak berlaku, tidak ada ini perak ini, ya. Tapi kita karena di sini tertera di kitabnya, maka zakatnya perak adalah 200 dirham. Ya, nisabnya adalah 200 dirham. Ya. Nah, mi'ata dirhamin. Kalau kurang dari 200 dirham, maka perak itu tidak wajib dizakati. Ya. Di sini ada rumus timbangan syarak. 10 dirham itu sama dengan 7 misqal. Ya, 10 dirham itu ukuran beratnya, masanya sama dengan 7 misqal. 1 misqal kita tadi menyatakan 1 misqal itu 4,25 gram. Berarti setiap 10 dirham, ya,
sama dengan 7 kali 425 gram. Berarti sama dengan 29,76 gram. Ini setiap 10 dirham. Kalau 200 dirham berarti 20 kali 29 gram. Berarti ketemunya nisabnya perak itu adalah 595 gram. Kalau punya perak ya seberat 595 gram maka wajib dizakati. Zakatnya berapa? Zakatnya adalah rub'ul usyur ya. Seperempatnya 1/10 atau dibagi 40 atau dikalikan 2,5% ya. Maka kewajiban zakatnya berapa? Kewajiban zakatnya adalah 14,875 gram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini adalah contoh-contoh ya tentang kewajiban implementasi atau cara mengeluarkan zakat emas dan perak. Itu ada contoh di belakangnya, di bawahnya, silakan nanti dibaca sendiri. Syekh Dr. Wahbah Zuhaili kemudian meneruskan yang berada di kitab ini, wa tuqaddaru al-awraqun naqdiyah. Uang yang kita miliki itu harus nanti dikonversikan dengan emas perak. Fil arjahi dalilan bisi'ril dhahab, harus dikonversikan dengan harga emas ya. Emasnya tadi berapa? 85 gram untuk ukuran emas murni. Maka ketika kita mempunyai deposito uang ya, sebanyak, kalau kita bisa membeli 85 gram emas, maka sejumlah uang itu maka wajib dizakati. Kenapa seperti itu? Uang kok ada zakatnya? Di sini dinyatakan li'anna ghita'an nuqud huwa bizahab. Karena jaminan uang yang beredar di kita ini adalah emas yang disimpan oleh negara. Jadi uang yang kita pegang itu pada hakikatnya meskipun kertas adalah nilainya adalah nilai emas yang itu disimpan di negara. Wallahu alam sekarang modelnya bagaimana, tapi dulu memang seperti itu. Ya, ketika ada kesepakatan sudah tidak memberlakukan lagi emas atau dinar sebagai alat tukar, ini kemudian diganti dengan yang lainnya, ya, yang tidak berharga hanya kertas, tapi ini memiliki jaminan. Ya, jadi uang yang beredar di seluruh Indonesia ini ada jaminannya, ya, berupa emas kalau zaman dahulu. Jadi hakikatnya kita memegang uang itu adalah memegang emas. Jika uang kita itu kalau kita berikan emas bisa membeli 85 gram emas murni 100%, maka uang sejumlah yang kita miliki berarti wajib zakat. Berapa zakatnya? Adalah rub'ul usyur, sama dengan zakatnya emas, yaitu 1/4 dari 1/10 atau nanti dibagi 40 atau dikalikan 2,5%. Ya. Di sini kita tadi sempat googling ya, saya menggoogle berapa harga emas per hari ini tadi Kamis. Ya. 1 gram emas murni 100% ya, 24 karat itu ya, sebesar 974.000, hampir 1 juta ya. Berarti berapa uang yang kita miliki nanti yang wajib dikeluarkan zakatnya? Berarti nisab uang itu adalah 947 dikalikan 85 ya, sama dengan 76.700.000
707.000 rupiah. Ketika kita memiliki deposito di bank, ya, kemudian berjalan 1 tahun, ya, uangnya tetap sampai 76 juta sekian ini, maka berarti wajib membayar zakat karena kita sudah memiliki 1 nisab. Berapa zakatnya? Berarti 1/4 1/10. Berarti zakatnya adalah 76.707.000 rupiah dibagi 40 atau dikali 2,5%. Zakatnya adalah 1.917.675 rupiah. Ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini adalah perincian tentang kewajiban zakat dari harta benda yang kita miliki berupa emas, perak, dan juga berupa uang. Ya, alhamdulillah kita sekarang sudah terbuka. Ya, bagaimana nanti, ya, kita mungkin yang kaya yang memiliki emas, simpanan emas ini nanti bisa menghitung sendiri berapa nanti kadar zakat yang bisa dikeluarkan. Ini batas minimal. Seandainya panjenengan sedaya memiliki emas 100 gram, emas murni 24 karat, ya, 100% kemurniannya, berarti 100 gram ini berarti sudah mencapai 1 nisab lebih, berarti wajib zakat. Ya. Berapa zakatnya? 1/4 1/10. Ya. Berarti berapa itu? Berarti 100 gram dibagi 10 kemudian dibagi 4, 2,5 gram. Tinggal seperti itu terus, ya. Pokoknya kalau harta benda kita sudah mencapai 1 nisab ke atas, itu nanti kewajiban zakatnya berapa? Berarti rub'ul usyur dibagi 40 atau dikali 2,5%. Itu saja cukup. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini tentang perincian dari zakat atau kewajiban zakat terkait emas, perak, ataupun juga terkait uang. Seandainya di deposito kita ada 100 juta, berarti sudah mencapai 1 nisab. Karena apa? Karena berdasarkan harga emas 1 gram sekarang ternyata hanya sebesar 970 sekian. Berarti hanya 76 juta sekian. Padahal kita 1 tahun memiliki 100 juta. Berapa zakatnya? Berarti 2.500.000. Ya. Kalau memiliki 200 juta, berarti 5 juta. Kalau memiliki 1 miliar, berarti berapa itu? Ya tinggal bagi 10, ya, kemudian dibagi 4, berarti 25 juta. Ya. Seandainya masyarakat sekapuk yang kaya-kaya kemudian menghitung sendiri, kemudian ditasarufkan, kemudian dikumpulkan untuk pendidikan umat Islam di daerah sini, Wadang dan sekitarnya, ini sudah bisa, ya, untuk mencukupi kebutuhan fakir miskin. Ya. Karena apa? Karena otomatis, ya, ini semuanya kalaupun tidak terkena zakat, maka ada kesunatan yang harus kita lakukan, ya, adalah berupa infak dan sedekah. Saya menyambut baik ketika nanti Masjid Mudhar Arifin punya las atau bas, ya, badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang sudah terintegrasi, ya, sehingga nanti siapapun yang ingin konsultasi syariat, berapa uang saya memiliki kekayaan sekian, ya, berapa zakatnya, nanti ada konsultasi syariahnya di sini, kemudian dihitungkan, kemudian itu menjadi dokumen, ya, untuk tahun-tahun berikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, semoga apa yang kita baca dan kita kaji pada malam hari ini benar-benar menjadi ilmu yang manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya
cukupkan di sini. Mungkin ada hal-hal yang perlu diperjelas atau ditanyakan, monggo. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, barangkali kita sebagai masih awam tentang apa itu emas murni 90% atau 75%. Barangkali bisa dijelaskan secara contoh lebih detail. Barangkali kalau emas bersih itu biasanya ada sekian, emas Malaysia sekian, emas Mekah kan biasanya juga barangkali bisa itu. Karena kita nggak tahu aku di emas bersih itu kan dari kilo, kadang-kadang kita awal tidak tahu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, barangkali bisa disampaikan Ustaz tadi bahwa kita misalnya punya uang di deposito yang sudah mencapai besok dan sudah batas 1 tahun, itu adalah wajib zakat. Pertanyaannya tadi, saya punya uang 1 juta saat ini tidak deposito, tapi ada pada simpanan tunai. Kemudian kurang dari 1 nisab, apa itu 1 tahun, misalnya masih 10 bulan, uang yang ada pada saya tadi itu dipinjam oleh saudara atau teman saya, di mana pada waktu itu saya nggak pegang, tapi saya punya uang di orang. Nah, yang namanya uang di orang bisa dikembalikan atau bisa tidak, atau mungkin setelah 2 bulan atau 5 bulan berikutnya uang itu dikembalikan. Nah, gimana cara itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Haji Anang. Oke. Ya, emas itu semuanya ketika kita tukar atau kita membeli itu pasti ada tulisannya. Ya, Pak ya. Ya. Baik emas gresik atau itu pasti ada tulisannya berapa persen emas itu. Ini. Ya, pasti itu. Nah, hanya saja memang ada perbedaan jenis emas, mungkin tingkat 24 karat di kita dengan 24 karat di Mekah itu mungkin beda. Ya sama dengan kalau kita membandingkan dengan bensin yang RON sekian, tapi itu kan kualitasnya beda nanti. Ya. Sama-sama RON 92 tapi lebih, ya itu kuilat. Tapi itu semuanya sudah tercatat di dokumennya, ada dokumennya. Ya. Sehingga ketika membeli emas di Arab kemudian dijual di Indonesia itu sudah ada konversinya, mereka sudah paham, ya, bahwa emas yang dari Arab itu nanti harganya sekian dan sekian. Ya. Kita sendiri nggak tahu itu ya, nggak bisa langsung ini emas ini, tapi kita tanya kepada yang jualan itu, ini emas berapa persen, ya itu. Dan semuanya terdokumentasikan biasanya Pak. Ya. Cuman memang perbedaan kualitas emas itu sendiri yang nanti akan membuat perbedaan harga. Tapi kalau di Indonesia berarti kita mengikuti kadar yang di Indonesia. Ya 24 karatnya yang di Indonesia. Nah, gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua itu namanya zakatud dain, zakat piutang. Apakah uang kita yang dipinjam oleh pihak lain itu nanti wajib zakat ketika mencapai 1 nisab atau tidak? Ya. Seandainya Pak Anang mempunyai uang 100 juta, ya, kemudian dipinjam atau dihutang oleh temannya, ya, maka ulama di sini berbeda pendapat. Tetapi ada tafsil, ya, yang mengatakan jika memang orang yang meminjam itu kelihatannya gampangan dan mau mengembalikan maka wajib untuk membayar zakat. Tapi kalau memang sudah putus asa, wah gak dikembalikan ini, ya,
Ya, karena melihat gelagatnya kita semuanya sudah tahu ya, terkadang apa namanya ini, maka itu tidak wajib zakat. Ini tafsilannya, tapi akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang bagaimana hakikat zakat apa namanya perhiasan, hakikat zakat apa piutang ini di lintas mazhab, sehingga nanti tidak hanya terpaku satu mazhab, tapi gambaran umumnya seperti itu ya. Gambaran umumnya bahwa piutang itu tetap harus dikeluarkan zakatnya ya. Pada dasarnya piutang itu harus dikeluarkan zakatnya kalau mencapai satu nisab, kemudian sudah ada satu haul ya. Tetapi kasuistik ya, jika memang pemilik uang yang dipinjam itu kemudian melihat gelagat yang tidak baik ya, wah gak mungkin, maka tidak wajib. Mungkin ada itu Pak Anang ya. Nanti diperjelas lagi pada pembahasan ini ada zakatud dain, zakat piutang. Terima kasih Pak Anang. Monggo yang lainnya mungkin masih ada yang perlu ditanyakan, masih ada waktu sekitar 6 menit. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umpamanya kita pinjam uang 1 miliar, kan pinjam uang bank. Terus kita kan punya uang 1 miliar juga pinjam bank. Apakah uang itu 1 miliar itu apakah saya kena zakat? Ya. Terima kasih. Oke. Kewajiban zakat itu adalah uang yang kita miliki sendiri ya. Ketika orang itu sudah hutang kemudian diputar, itu berarti hakikatnya adalah uangnya sendiri, meskipun nanti wajib mengembalikan ya. Ketika dia putar untuk satu usaha, maka ini nanti wajib untuk dibayarkan zakatnya ya. Karena apa? Karena dia sudah menggunakan ya. Dan itu hakikatnya sudah menjadi miliknya sendiri, karena nanti ketika membayarnya kan ada sistem cicilan atau yang lainnya. Ya, ini. Ya. Tadi dulu pertemuan yang dulu itu kan kita bahas adalah yang wajib zakat itu adalah pemilik uang secara hakiki. Ya. Tapi kalau uang itu memang dihutang kemudian diputar, itu berarti sudah menjadi tanggung jawabnya. Berarti nanti wajib zakat ya, apalagi itu dikembangkan ya. Ya, kita tahu bahwa di dunia apa namanya perdagangan saat ini ya, ada hutang itu merupakan satu yang pasti ya, satu yang pasti. Maka ini ketika sudah kita putar bersamaan dengan kepemilikan kita, maka nanti wajib semuanya untuk dizakati. Mungkin ada yang lainnya, monggo. Barangkali contoh yang bisa beri Pak Haji tadi, ada kemungkinan berarti nanti satu barang itu 2 zakat. Maksud saya gini, tadi saya punya uang 100 juta. Nek wong iku api kelihatan kita tetap wajib zakat. Kemudian yang pinjam saya tadi itu juga orang baik. Ternyata uang yang pinjam dari saya itu diputar. Berarti dia juga kewajiban zakat. Berarti dalam satu nisab bisa 2 kali zakat. Iya, karena beda yang tanggung jawab tadi. Ya, beda yang tanggung jawab tadi. Ya, ini. Ya seperti kita lihat di perdagangan material itu kan banyak sekali ya campuran antara titipan dan juga barang kita sendiri ya. Nanti itu semuanya di total ya. Semuanya itu di total, kemudian berapa zakatnya itu semuanya yang dikeluarkan. Ya. Oke. Mungkin yang lainnya cukup ya. Terima kasih atas beberapa pertanyaan.
dan juga partisipasinya. Semoga ini semuanya menjadi ilmu yang manfaat untuk kita semuanya. Kita benar-benar diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala setiap langkah kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakash syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma kama an'amta fazid. Allahumma kama an'amta fazid. Allahumma kama an'amta fazid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.